Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel MCM TV Kabel bersama Bapak Muhammad Hairan SPD. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengolahan produk kerajinan dari bahan lunak prakarya kelas 8 semester 1. Beta konsep pada materi kali ini yakni pengolahan produk kerajinan dari bahan lunak. Mempelajari subtema yang kedua yakni proses produksi, kemasan, dan contoh proyek kerajinan bahan lunak. Poin B. Proses produksi, kemasan, dan contoh proyek kerajinan bahan lunak. Proses pembuatan kerajinan dari bahan lunak berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Aspek pemaduan artinya menggunakan bahan lain dengan warna dan bentuk berbeda. 1. Proses produksi bahan lunak. Sistem produksi merupakan sistem integral yang mempunyai komponen struktural dan fungsional. Komponen struktural yang membentuk sistem produksi terdiri atas bahan atau material, mesin, dan peralatan, tenaga kerja, modal, energi, informasi, tanah, dan lain-lain. Perencanaan produk kerajinan umumnya lebih menitik beratkan pada nilai-nilai estetika, keunikan atau craftsmanship, keterampilan, dan efisiensi. Sementara dalam pemenuhan fungsinya lebih menekankan pada pemenuhan fungsi pakai yang lebih bersifat fisik atau fisiologis. Misalnya, benda-benda pakai, perhiasan, furniture, dan sandang. A. Kerajinan bahan lunak alam. 1. Kerajinan keramik. Tanah liat merupakan salah satu jenis bahan yang bisa dimanfaatkan menjadi beraneka ragam macam kerajinan tangan. Contohnya, tembikar, keramik, kendi, dan vas bunga. 2. Kerajinan kulit. Kerajinan ini menggunakan kulit yang sudah disamak, kulit mentah atau kulit sintetis, atau tiruan, atau imitasi. Contohnya, sepatu, tas, wayang kulit, dompet, dan lain-lain. 3. Kerajinan adonan tepung atau flour clay. Kerajinan ini cukup populer karena bahannya yang mudah didapat. Kerajinan clay biasanya digunakan untuk hiasan rumah, aksesoris, dan souvenir. 4. Kerajinan getah nyatu. Memanfaatkan getah pohon nyatu dapat menghasilkan kerajinan tangan bernilai tinggi dan berdaya jual tinggi. Getah nyatu adalah salah satu kerajinan khas Kalimantan Tengah. Pohon nyatu, tanaman eksotis yang hanya tumbuh di 2 daerah pada provinsi tersebut. B. Kerajinan bahan lunak buatan. 1. Kerajinan lilin merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan baku lilin yang telah dicairkan. 2. Kerajinan fiberglass. Fiberglass adalah kaca yang masih berupa cairan, kemudian diolah menjadi serat-serat yang tipis, kemudian dicampur dengan resin dan katalis. 3. Kerajinan gips merupakan bahan mineral yang tidak larut dalam air dalam waktu yang lama jika sudah menjadi padat. Fungsi kerajinan dari gips biasanya dapat berupa hiasan dinding, mainan, dan sebagainya. 4. Kerajinan sabun merupakan kerajinan yang dibentuk dari bahan dasar sabun. Biasanya sabun yang digunakan yaitu sabun batangan. Diolah menjadi 2 cara, yaitu diukir dan dibuat menjadi adonan. 5. Polimer clay merupakan bahan clay yang terbaik. Hasil akhir polimer clay yaitu dengan dikeringkan dengan menggunakan oven. 2. Kemasan kerajinan bahan lunak. A. Pengemasan. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan atau didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. 1. Tujuan pengemasan. Kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Kemasan juga melindungi barang di perjalanan. 3. Mendukung nilai pemasaran. 2.
Manfaat pengemasan. Barang yang dikemas lebih bersih dan menarik. Cara membedakan produk dari perusahaan lain. Lebih menarik dan memikat konsumen. 3. Jenis bahan pengemasan, yakni dikemas dengan kertas, kayu atau peti kayu. Yang terakhir, plastik. 3. Contoh proyek kerajinan bahan lunak. A. Perancangan merupakan proses awal produksi bahan lunak. Persyaratan dalam proses ini adalah 1. Pengelolaan sumber daya usaha. 2. Menentukan kualitas dan fungsi produk. 3. Menentukan material bahan produksi. 4. Menentukan teknik produksi. B. Pembuatan kerajinan bahan lunak. 1. Bahan dan alat yang digunakan, yakni seperti sabun batangan, sketsa, lem, cutter, pensil, konte, dan lain-lain. 2. Langkah-langkah pembuatan sesuai dengan produk yang diinginkan dibuat, yakni menggunakan sabun batangan atau dengan cara pengukiran atau membuat adonan kerajinan bahan lunak. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak mata pelajaran kali ini. Jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Maka semangat terus dalam belajar dan ikuti mata pelajaran atau video selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti video dari kami. Stay tune dan ikuti terus MCM TV Kabel. Selamat belajar dan mengikuti video selanjutnya. Sampai jumpa.